Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Budi Prasetya dari kelas PI 2A dengan NIM 210102005. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil analisa saya terhadap tugas praktikum basis data lanjut yang diampu oleh Bapak Anas Setiawan dengan judul yaitu yang saya ambil dari tugas akhir kakak tingkat saya, yaitu sistem informasi peminjaman ruangan di Politeknik Negeri Cilacap. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi Draw.io untuk membuat diagram ILP. Pertama-tama di sini terdapat tabel organisasi dan tabel pinjam yang mempunyai relasi many to one, yaitu satu organisasi dapat melakukan banyak peminjaman dan satu peminjaman hanya dapat dilakukan oleh satu organisasi. Selanjutnya yaitu ada tabel unit dan tabel pinjam yang memiliki relasi yaitu many to one, yaitu satu unit dapat melakukan banyak peminjaman dan satu peminjaman hanya dapat dilakukan oleh satu unit. Lalu ya selanjutnya yaitu ada hubungan tabel pinjam dan tabel ruangan yang mempunyai relasi yaitu many to one, yang artinya satu peminjaman dapat meminjam banyak ruangan dan satu ruangan hanya dapat dipinjam oleh satu peminjam. Selanjutnya yaitu ada hubungan tabel ruangan dan tabel jadwal ruangan yang mempunyai relasi many to one, yaitu satu jadwal hanya dapat memakai satu ruangan dan satu ruangan hanya dapat digunakan maaf, satu ruangan dapat digunakan oleh banyak jadwal. Lalu selanjutnya yaitu ada tabel jadwal dan tabel kelas yang memiliki relasi one to many, yang artinya satu jadwal memiliki banyak kelas atau satu kelas hanya dapat memiliki satu jadwal, tetapi satu jadwal memiliki banyak kelas. Lalu selanjutnya ada hubungan tabel kelas dan juga tabel body yang bersifat many to one, yaitu satu kelas hanya dapat memiliki satu body, namun satu body memiliki banyak kelas. Oke. Nah, adapun di sini untuk diagram ILP yang telah saya coba untuk modifikasi seperti di sini yang terlihat jelas bahwa untuk sebelumnya money system ini hanya dapat meminjamkan atau meminjam ruangan saja. Tetapi di sini saya modifikasi supaya untuk organisasi seperti BEM atau himpunan yang lainnya itu bisa meminjam ruangan dan sekaligus barangnya juga. Di sini untuk tabel jadwal ruangan yang semula itu ada entitas jam awal dan jam akhir itu saya hapus karena menurut saya itu kurang efektif, sehingga saya cukup mencantumkan yaitu hari dan tanggalnya saja. Lalu untuk tabel mata kuliah juga saya sudah masukkan ke dalam entitas jadwal ruangan dengan entitas mata kuliah, sehingga di sini hanya terdapat relasi antara tabel kelas dan juga tabel body. Baik, untuk database-nya di sini, nah, saya sedang membuatnya. Yang pertama-tama yaitu saya membuat database dengan nama peminjaman ruang barang. Lalu setelah itu saya masuk ke database tersebut dan saya membuatnya nama yaitu tabel unit yang berisi entitas ID unit, sifat primary key, nama unit, serta kepala unit. Lalu selanjutnya yaitu ada tabel
organisasi. Nah, untuk organisasi ini berisikan ID organisasi, nama organisasi, serta penanggung jawab dari setiap organisasi. Lalu selanjutnya yaitu saya membuat tabel kelas. Tabel kelas, maaf, sebelum kelas yaitu kita ke skop yang lebih luas dulu jangkauannya yaitu ke tabel body. Di tabel body ini terdapat entitas ID body dan nama body. Lalu selanjutnya kita beralih ke tabel kelas yang mempunyai entitas ID kelas yang bersifat primary key, ID body yang bersifat foreign key, dan juga nama kelas. Selanjutnya di sini saya membuat tabel ruangan dengan entitas ID ruang, nama ruang, kapasitas, pengelola, dan status ruang. Apakah sedang dipakai, kosong, atau terisi. Selanjutnya saya membuat tabel jadwal ruang. Nah, ini untuk tabel jadwal ruangannya yang memiliki entitas yaitu ID jadwal, primary key, ID ruang foreign key, ID kelas foreign key, nama ruang, nama kelas, mata kuliah, tanggal, dan juga status jadwal. Lalu kita masuk ke tabel barang. Di tabel barang ini terdapat entitas seperti ID barang, nama barangnya, dan serta kepemilikan. Semisal seperti sound system itu dimiliki oleh BHK, gimbal oleh BAU, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita beralih ke tabel peminjaman atau tabel pinjam. Di sini terdapat entitas yaitu ID pinjam yang bersifat primary key, nama organisasi yang meminjam, lalu ada keperluannya, ketua panitia atau yang menjadi ketua panitia untuk acara atau event di suatu ormawa tersebut, lalu ada entitas nama uang, nama barang, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status pinjam. Untuk entitas status pinjam ini nantinya akan diisi oleh pihak yang bersangkutan yang akan meminjamkan ruangan atau barang, apakah disetujui ACC atau masih menunggu. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kita masuk ke tabel detail pinjam. Nah, di tabel detail pinjam ini kita hanya dapat melihat ID pinjam serta ID ruang atau ruang berapa yang sudah dipinjam dan ruang mana yang masih kosong. Untuk penulisan sintaks SQL-nya, saya menggunakan aplikasi VS Code untuk menulisnya. Di sini mulai dari kita membuat create database peminjaman ruang barang, lalu kita use untuk masuk ke dalam database, lalu kita membuat tabel dengan perintah create tabel dan sebagainya, dari mulai tabel unit, lalu kita masukkan isi dari entitasnya menggunakan insert into values, lalu ada tabel organisasi, lalu ada tabel body, ada tabel kelas. Untuk char ini artinya untuk menulis beberapa kata, beberapa huruf, mohon maaf. Untuk varchar ini bisa digunakan untuk menulis beberapa kata. Lalu ada juga tabel tangan, ada juga tabel jadwal ruang, tabel barang, tabel pinjam, dan juga tabel data pinjam. Nah, untuk kendala sendiri biasanya saya lupa menyertakan tanda koma di setelah tipe data, dan juga mungkin untuk INT itu kemarin saya lupa menggunakan petik yang seharusnya itu tanpa menggunakan petik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas praktikum basis data lanjut ini. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.